Ketika berbicara tentang kehidupan, seringkali kita terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang fana, tenggelam dalam rutinitas, ambisi, dan keinginan yang tiada akhir. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan akhir dari semua ini? Apa yang menanti kita setelah kematian? Dalam Islam, kematian bukanlah akhir, justru ia menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang dan kekal. Perjalanan ini akan membawa kita menuju pertemuan dengan Sang Pencipta dalam sebuah fase yang disebut hari kiamat. Pada hari itu, segala amal akan dipertanggungjawabkan, keadilan sejati ditegakkan, dan setiap manusia akan menerima balasan yang sesuai. Kisah perjalanan manusia setelah kiamat adalah sebuah kisah yang luar biasa. Dari tiupan sangkakala yang mengguncang seluruh alam semesta, kebangkitan dari alam kubur, berkumpulnya seluruh umat manusia di padang mahsyar, hingga perjalanan melintasi jembatan syirat yang memisahkan surga dan neraka. Setiap tahapan ini menyimpan pesan, pengajaran, dan peringatan yang mendalam. Pembahasan ini bukan sekadar sebuah pengetahuan, tetapi juga pengingat yang dapat menggugah hati kita, membimbing langkah kita dalam kehidupan, dan menanamkan ketakwaan untuk menghadapi hari yang pasti tiba. Mari kita telusuri bersama, tahapan demi tahapan, perjalanan manusia menuju kehidupan abadi di akhirat. Dalam hampir setiap agama dan tradisi spiritual besar di dunia, hari kiamat atau akhir zaman dipahami sebagai suatu peristiwa yang mengakhiri seluruh kehidupan dunia, dan mengantarkan manusia ke dimensi yang baru, penuh misteri dan keadilan abadi. Kiamat bukanlah sekadar akhir dari eksistensi duniawi, tetapi juga permulaan dari suatu proses penentuan nasib bagi setiap jiwa. Dalam Islam, kebangkitan manusia setelah mati adalah tanda keadilan dan kekuasaan Allah. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi transisi menuju alam barzah, tempat menanti hari kebangkitan. Di hari itulah, seluruh manusia akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan atas setiap amalnya, baik kecil maupun besar. Kebangkitan ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dunia akan kembali pada pelakunya, memberikan makna mendalam bahwa hidup ini sejatinya memiliki tujuan yang lebih tinggi dan kekal. Memahami tahapan kebangkitan dan perjalanan menuju kehidupan abadi, bukanlah sekadar kisah tentang akhir, tetapi juga panduan yang dapat mengarahkan kita untuk hidup dengan lebih baik, bijaksana, dan penuh kesadaran. Mengingatkan kita untuk memanfaatkan setiap detik kehidupan ini sebagai bekal di alam yang lebih abadi. Dengan mengetahui apa yang menanti di balik kehidupan dunia, kita diharapkan dapat lebih menghargai waktu, berbuat baik, dan memperbaiki diri. Sebab, pada akhirnya, hidup di dunia hanyalah perjalanan sementara, yang akan menuntun kita pada kehidupan yang kekal dan tak berkesudahan. Dalam ajaran Islam, hari kiamat digambarkan sebagai peristiwa besar dan tak terelakkan, yang akan menandai akhir kehidupan dunia, dan permulaan kehidupan akhirat. Sebelum tibanya hari kiamat, terdapat tanda-tanda yang disebut sebagai tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar, yang mengindikasikan kedekatan kiamat. Tanda-tanda ini berfungsi sebagai peringatan dan pengingat bagi umat manusia, agar mereka bersiap menghadapi kehidupan akhirat. Tanda-tanda kecil seringkali berupa peristiwa-peristiwa yang tampak biasa, namun secara kumulatif menggambarkan kemerosotan moral, spiritual, dan sosial. Misalnya, munculnya kebohongan yang meluas, rusaknya hubungan keluarga, dan keinginan yang semakin tinggi akan harta dan kekuasaan. Rasulullah telah mengabarkan tanda-tanda kecil, seperti banyaknya pertumpahan darah, peperangan, penyebaran fitnah, dan tersebarnya kebodohan. Tanda-tanda ini telah dan sedang terjadi di berbagai tempat di dunia, dan umat Islam melihatnya sebagai peringatan
akan semakin dekatnya hari kiamat. Sedangkan, tanda-tanda besar berbeda dari tanda-tanda kecil, karena bersifat luar biasa dan melibatkan peristiwa-peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda-tanda ini termasuk munculnya Dajjal, sosok yang penuh fitnah dan mampu menyesatkan banyak orang, turunnya Nabi Isa yang akan menegakkan keadilan, dan munculnya Yajuj dan Majuj yang akan membawa kehancuran besar. Di antara tanda-tanda besar juga terdapat fenomena alam, seperti munculnya asap besar, dukhon, yang akan menutupi bumi, matahari yang terbit dari barat, sebagai tanda tidak lagi diterimanya taubat, dan runtuhnya Ka'bah. Fenomena-fenomena ini akan mengguncangkan dunia secara fisik dan spiritual, memaksa setiap manusia untuk menghadapi kenyataan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Hari kiamat dimulai dengan peristiwa besar yang disebut tiupan sangkakala, ditiup oleh malaikat Israfil. Dalam ajaran Islam, terdapat 2 kali tiupan sangkakala, yang masing-masing memiliki peran besar dalam proses berakhirnya kehidupan di dunia, dan dimulainya kehidupan abadi di akhirat. Pada tiupan pertama, seluruh makhluk hidup akan binasa, dan seluruh alam semesta mengalami kehancuran total. Langit akan terbelah, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung hancur berantakan, dan lautan meluap hingga menenggelamkan daratan. Semua ciptaan Allah akan hancur tanpa tersisa, menyisakan ketakjuban akan kekuasaan Allah yang mutlak. Tiupan ini menandai akhir dari segala sesuatu yang bersifat fana, sebagai peringatan terakhir, bahwa kehidupan dunia tidak kekal dan hanya Allah yang kekal. Setelah kehancuran, Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan kedua inilah yang membangkitkan kembali setiap makhluk yang telah mati, baik yang sudah lama maupun yang baru saja mati, untuk menjalani pengadilan di akhirat. Pada saat ini, seluruh manusia akan kembali dalam bentuk fisik untuk berkumpul di padang mahsyar. Kehidupan baru ini bukanlah kehidupan di dunia, melainkan kehidupan di akhirat, di mana semua manusia akan menghadapi hari penghitungan atas amal-amalnya selama hidup di dunia. Manusia akan bangkit dari kuburnya dengan perasaan terkejut dan ketakutan. Mereka akan muncul dengan tubuh tanpa pakaian, tanpa alas kaki, serta tanpa atribut duniawi apapun. Hanya amal perbuatan mereka yang akan menyertai mereka di alam akhirat ini. Dalam Al-Quran, digambarkan bahwa manusia saat itu akan bagaikan laron yang bertebaran, bingung dan tak tahu arah. Mereka akan merasa tak berdaya, kebingungan, dan menghadapi ketakutan besar atas apa yang akan mereka hadapi di padang mahsyar. Kebangkitan kembali manusia setelah tiupan sangkakala kedua, bukan hanya tentang bangkitnya tubuh dari kematian, tetapi juga sebuah penanda akan keadilan ilahi yang sempurna. Setiap manusia akan bertanggung jawab atas amalnya sendiri tanpa kecuali. Ini adalah momen besar, di mana tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi atau berdalih, dan setiap perbuatan akan diperhitungkan dengan cermat, baik yang sekecil debu maupun yang besar. Setelah kebangkitan kembali, seluruh manusia dari berbagai generasi akan dikumpulkan di suatu tempat yang dikenal sebagai padang mahsyar. Di sini, manusia akan menghadapi perhitungan atas segala amal perbuatannya. Keadaan di padang mahsyar bukanlah suasana yang nyaman. Ia penuh dengan ketegangan, penderitaan, dan ketakutan, karena nasib akhir mereka akan ditentukan. Padang mahsyar digambarkan sebagai tempat yang luas, gersang, dan kosong, tanpa peneduh atau tanda-tanda kehidupan lain. Semua manusia, dari yang pertama hingga yang terakhir, dikumpulkan dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari kehidupan dunia. Mereka berdiri di sana tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan dalam kondisi yang sama di hadapan Allah,
tanpa memandang pangkat, harta, atau status. Salah satu gambaran yang disebutkan dalam ajaran Islam adalah bahwa matahari akan didekatkan hanya sejengkal di atas kepala, menimbulkan panas luar biasa yang belum pernah dirasakan di dunia. Kondisi ini menyebabkan manusia berkeringat deras, hingga ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Di padang mahsyar, seluruh manusia harus menanti pengadilan Allah. Penantian ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga manusia merasakan penderitaan yang luar biasa. Rasa haus dan lapar mencekam setiap orang, namun tidak ada yang dapat menghilangkannya. Setiap orang akan merasakan ketakutan besar akan nasibnya di akhirat. Tidak ada seorang pun yang tahu, apakah dirinya akan selamat atau justru dihukum. Bahkan para nabi dan orang-orang saleh pun merasakan ketakutan tersebut, karena semua amal akan diperhitungkan tanpa ada yang terlupakan. Dalam suasana ini, banyak manusia yang berusaha mencari pertolongan dan syafaat, meminta agar perhitungan amal segera dimulai. Mereka akan mendatangi para nabi, memohon syafaat agar proses pengadilan segera dilakukan, namun hanya Nabi Muhammad yang akan diizinkan Allah untuk memberikan syafaat, dan memulai pengadilan di hari yang berat ini. Padang mahsyar adalah pengingat akan hari, di mana tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain amalnya sendiri. Ini adalah tempat di mana manusia menghadapi penantian panjang yang penuh penderitaan, yang tak bisa diringankan oleh harta, kekuasaan, atau kedudukan. Di padang mahsyar, setiap orang sama di hadapan Allah, dan hanya amal baik serta rahmat Allah yang bisa memberikan keselamatan. Di padang mahsyar, setelah penantian panjang, Allah akan memulai proses pengadilan bagi seluruh manusia. Setiap amal baik dan buruk yang pernah dilakukan manusia selama hidupnya, akan diperhitungkan dengan teliti dan adil, tanpa terkecuali. Inilah saat di mana setiap individu harus mempertanggungjawabkan semua yang telah diperbuatnya di dunia. Pada saat pengadilan, amal manusia akan ditimbang di hadapan Allah. Semua amal, baik kecil maupun besar, akan diukur dan dicatat. Catatan amal ini disimpan dalam sebuah kitab khusus untuk setiap individu. Bagi mereka yang memiliki amal baik lebih banyak, catatan amalnya akan diberikan di tangan kanan sebagai tanda keberuntungan. Sebaliknya, mereka yang didominasi oleh amal buruk akan menerima kitab di tangan kiri sebagai tanda kemalangan. Catatan amal ini merupakan rekaman sempurna yang mencatat setiap tindakan, ucapan, dan bahkan niat seseorang, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Al-Quran menggambarkan kitab ini tidak meninggalkan amal yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat. Bagi orang yang memiliki amal baik, menerima catatan amal di tangan kanan akan menjadi awal kebahagiaan. Sementara, yang menerima di tangan kiri, akan merasakan ketakutan mendalam akan nasibnya di akhirat. Dalam proses pengadilan, Allah akan menegakkan keadilan mutlak tanpa ada kecurangan atau kekeliruan sedikit pun. Tidak ada yang bisa memanipulasi atau menyembunyikan amalnya, karena setiap tindakan telah dicatat oleh malaikat pencatat amal sejak mereka hidup. Allah tidak akan menzalimi seorang pun, bahkan jika amal baik seseorang seberat biji atom pun, akan diperlihatkan dan diperhitungkan dengan seadil-adilnya. Keadilan Allah berbeda dari keadilan manusia. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status, kekayaan, atau kedudukan yang pernah dimiliki di dunia. Semua orang diperlakukan sama di hadapan Allah, dan setiap amal dinilai dengan standar yang sama. Allah bahkan memberikan kesempatan pada orang-orang yang memiliki amal buruk, untuk berusaha mengingat amal baik yang mungkin mereka lupakan. Salah satu peristiwa yang mengejutkan manusia pada saat pengadilan adalah
bahwa anggota tubuh mereka sendiri akan menjadi saksi atas semua perbuatan mereka. Tangan, kaki, mata, dan telinga akan berbicara, memberikan kesaksian tentang apa yang pernah dilakukan pemiliknya. Tindakan yang mungkin disembunyikan dari orang lain di dunia, akan diungkap oleh anggota tubuh di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." Selain anggota tubuh, para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal manusia sejak lahir, juga akan memberikan kesaksian. Malaikat Raqib dan Atid, yang selalu menemani manusia di dunia untuk mencatat segala amal baik dan buruk, hadir sebagai saksi yang jujur atas setiap amal yang tercatat di kitab amal. Pengadilan Allah adalah puncak dari keadilan yang tidak tertandingi, di mana setiap perbuatan akan diperhitungkan tanpa ada kecurangan sedikit pun. Di hadapan Allah, setiap individu tidak bisa lari dari amalnya. Anggota tubuh dan malaikat pencatat akan menjadi saksi atas segala amal yang dilakukan, dan setiap manusia akan menerima keputusan akhir atas perbuatannya di dunia. Pengadilan ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Adil, sehingga manusia di dunia hendaknya senantiasa berusaha untuk berbuat baik, dan menjauhi keburukan demi meraih keselamatan di akhirat. Syirat adalah salah satu konsep penting dalam eskatologi Islam, yang menggambarkan jembatan penentuan yang harus dilalui oleh setiap manusia, setelah pengadilan di padang mahsyar. Jembatan ini menjadi ujian terakhir yang menentukan nasib akhir manusia, apakah mereka akan selamat menuju surga atau jatuh ke dalam neraka. Syirat digambarkan sebagai jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan ini sangat tipis, lebih tipis dari rambut, dan lebih tajam dari pedang, serta panjangnya hanya diketahui oleh Allah. Hanya orang-orang yang memiliki iman dan amal baik, yang kuat yang mampu melewati syirat dengan selamat. Keadaan jembatan ini sangat menggetarkan hati, karena di bawahnya terdapat neraka yang menyala-nyala, dengan api yang siap melahap siapa saja yang tergelincir. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti setiap orang yang harus melewatinya, karena mereka menyadari betapa gentingnya momen ini dalam menentukan nasib akhir mereka. Bagi orang-orang beriman yang memiliki amal baik, syirat menjadi ujian terakhir, yang akan mereka lalui dengan kecepatan dan kelancaran, yang sesuai dengan kualitas iman dan amal mereka. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari, dan ada yang berjalan tertatih-tatih. Cahaya iman mereka akan membantu mereka menyeberangi jembatan ini. Bagi orang-orang munafik dan kafir, perjalanan di atas syirat sangat berat dan menakutkan. Orang-orang munafik, yang di dunia pura-pura beriman namun hatinya penuh kekafiran, akan tergelincir dan terjatuh ke dalam neraka. Mereka akan merasakan azab yang pedih akibat kemunafikan mereka. Orang-orang kafir, yang dengan terang-terangan menolak iman dan kebenaran, juga tidak akan mampu melewati syirat, dan akan jatuh ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Bagi sebagian orang beriman yang masih memiliki dosa yang belum diampuni, syirat juga menjadi tempat penyucian terakhir. Mereka yang tergelincir namun memiliki iman, akan mengalami penyucian di neraka untuk sementara waktu, sebelum akhirnya diizinkan memasuki surga. Ini adalah manifestasi dari keadilan Allah, yang memberikan kesempatan kepada hambanya yang masih memiliki iman, untuk mendapatkan rahmat-Nya setelah penyucian. Syirat adalah jembatan yang menentukan nasib akhir setiap manusia setelah pengadilan di padang mahsyar. Hanya mereka yang memiliki iman yang kuat dan amal baik yang cukup, yang mampu melewati jembatan ini dengan selamat menuju surga. Bagi orang-orang beriman,
Syirat adalah ujian terakhir yang menegangkan namun memberikan harapan akan keselamatan. Sementara bagi orang-orang munafik dan kafir, syirat menjadi penghalang yang membawa mereka kepada azab neraka yang abadi. Ujian di atas syirat mengingatkan manusia akan pentingnya iman dan amal baik sebagai bekal utama untuk meraih keselamatan di akhirat. Setelah melewati syirat, setiap manusia akan mendapatkan tempat yang ditentukan berdasarkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Penempatan ini merupakan hasil dari keputusan Allah yang Maha Adil, dan menjadi cerminan dari setiap pilihan yang diambil oleh hambanya selama hidup. Surga adalah tempat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai taman-taman yang penuh dengan kenikmatan yang tak terbayangkan. Para penghuni surga akan menikmati berbagai macam hidangan lezat, minuman yang menyegarkan, dan tempat tinggal yang nyaman di istana-istana yang megah. Mereka akan dikelilingi oleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan di dunia, seperti air yang mengalir, buah-buahan yang segar, dan pasangan yang cantik dan tampan. Setiap amal baik yang dilakukan selama hidup di dunia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di surga. Allah akan memberikan penghargaan kepada para penghuni surga atas ketekunan, kesabaran, dan ketaatan mereka dalam beribadah. Mereka akan hidup dalam keadaan bahagia, damai, dan selamanya terhindar dari segala bentuk penderitaan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan melakukan kemaksiatan, neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Dalam Al-Quran, neraka digambarkan sebagai tempat dengan api yang menyala-nyala, tempat tinggal yang gelap, dan makanan yang menyakitkan. Penghuni neraka akan merasakan azab yang tidak ada habisnya, di mana setiap kali mereka ingin keluar, mereka akan dijebloskan kembali ke dalamnya. Rasa sakit dan derita yang ditanggung akan sangat berat, dan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Dalam neraka, para penghuni akan menghadapi berbagai macam siksaan, baik fisik maupun mental. Mereka akan didera oleh hawa panas yang membakar, disiksa oleh berbagai makhluk yang ditugaskan Allah untuk mengawasi mereka. Dan mereka merasakan penyesalan yang mendalam, karena tidak mengikuti petunjuk Allah selama hidup di dunia. Di antara manusia, ada golongan tertentu yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman, meski amal mereka tidak sempurna. Nabi Muhammad sebagai pengintervensi, akan memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mengizinkan mereka masuk surga. Walaupun amal mereka tidak sebanding dengan amal orang-orang saleh, mereka masih memiliki harapan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah berkat syafaat Nabi. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, dan betapa pentingnya syafaat dari Nabi Muhammad bagi umatnya. Di mana semua orang memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah dan meraih surga, asalkan mereka memiliki iman dalam hati mereka. Penempatan di surga atau neraka adalah hasil dari keputusan Allah, berdasarkan amal perbuatan manusia. Surga adalah balasan yang abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di mana mereka akan menikmati segala kenikmatan. Sebaliknya, neraka adalah tempat siksaan bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Namun, ada harapan bagi golongan tertentu yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, menunjukkan betapa besar rahmat dan ampunan Allah bagi hambanya. Proses ini mengingatkan kita akan pentingnya iman dan amal baik, sebagai bekal utama dalam perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Setelah semua proses dan pengujian di akhirat, setiap individu akan mendapati dirinya kekal di tempat yang telah ditentukan, di surga atau neraka. Ini adalah tahapan paling akhir dari perjalanan manusia setelah hari kiamat,
di mana keputusan Allah mengenai amal perbuatan mereka selama hidup di dunia menjadi kenyataan. Surga adalah tempat yang abadi, di mana para penghuninya akan kekal dalam kenikmatan. Al-Quran menggambarkan suasana surga sebagai tempat penuh dengan segala bentuk kenikmatan yang tidak terbayangkan, termasuk kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Mereka tidak akan merasakan penderitaan, kesedihan, atau rasa sakit. Kenikmatan surga bersifat kekal dan tidak akan pernah berakhir. Allah berjanji kepada para penghuni surga, mereka tidak akan mendengar percakapan yang tidak berguna di dalamnya dan tidak pula dosa. Hanya ada ucapan salam dan mereka akan mendapatkan rezeki di pagi dan sore hari. Sebaliknya, penghuni neraka akan kekal dalam siksaan dan penderitaan. Azab yang mereka alami tidak akan berakhir dan selalu diperbaharui. Mereka akan merasakan berbagai siksaan yang sangat pedih. Meskipun ada kemungkinan bagi sebagian orang untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, umumnya, penghuni neraka akan terus mengalami azab tanpa henti. Pemahaman tentang kekekalan di surga dan neraka seharusnya menjadi motivasi bagi setiap individu untuk hidup dengan lebih baik di dunia. Kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan di dunia ini dapat mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan berusaha untuk beramal saleh. Setiap amal baik yang dilakukan di dunia akan memiliki nilai di akhirat. Kesadaran ini harus mendorong kita untuk berbuat baik, berbagi dengan sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Allah telah mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik, meski sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang besar. Selain itu, menjalani kehidupan yang taat kepada Allah akan memperkuat iman dan memberikan ketenangan hati. Dengan memahami bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, manusia seharusnya mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Ini meliputi perbaikan diri, bertaubat atas kesalahan, serta menumbuhkan rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah. Dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, kesadaran akan kekekalan di surga atau neraka harus menjadi pertimbangan utama. Tahapan paling akhir dalam kehidupan setelah mati adalah kekekalan di tempat masing-masing, baik di surga maupun neraka. Penghuni surga akan menikmati kenikmatan abadi, sementara penghuni neraka akan menderita dalam siksaan yang tiada henti. Pemahaman akan realitas ini harus menjadi pengingat dan motivasi bagi kita untuk hidup dengan lebih baik, beriman, dan beramal saleh. Kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan di dunia ini harus memotivasi manusia untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah mati, demi meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Perjalanan manusia dimulai dari kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan pilihan. Setiap tindakan, baik dan buruk, akan menentukan nasib mereka di akhirat. Hari kiamat menjadi momen transisi yang menentukan, di mana semua manusia akan dihisap dan diputuskan tempat mereka di surga atau neraka. Setelah melewati berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan di padang mahsyar, penghitungan amal, hingga penempatan kekal, perjalanan ini menggambarkan betapa pentingnya hidup dengan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan memahami keseluruhan siklus ini, kita dapat melihat betapa berharganya waktu yang kita miliki di dunia, dan betapa berartinya setiap amal yang kita lakukan. Memahami tahap-tahap perjalanan manusia dari kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat, seharusnya menjadi pendorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Setiap orang diingatkan untuk mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ini termasuk beriman kepada Allah, menjalani hidup dengan penuh kebaikan, dan beramal saleh.
Kesadaran bahwa setiap amal akan dicatat dan berpengaruh pada nasib di akhirat, harus memotivasi kita untuk selalu berbuat baik, berbagi dengan sesama, dan memperbaiki diri. Dengan demikian, kita harus senantiasa merenungkan setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam hidup. Seperti yang telah diajarkan dalam berbagai ajaran agama, hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan yang lebih abadi. Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai landasan untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menebarkan kebaikan, dan menggapai keridaan Allah. Dengan niat dan usaha yang tulus, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang kekal, dan hidup kita di dunia ini akan penuh makna dan berkah.